lebih baik kita ngobrolnya tentang EED ya, kayak gitu. Lalu nanti dari teman-teman selama diskusi ini, kalau semisal ada yang mau ditanyakan langsung, silakan di sela, em, ngomong langsung, kayak gitu ya. Jadi speakernya bisa di-on-kan. Dan kalau suara saya putus-putus, tolong diingatkan gitu. Baik. Eh, oh ya, pertanyaan satu lagi. Ada kuliah EED yang sudah disampaikan ke kalian belum ya? Jangan sampai ke double. Belum ada dokter. Apa? Udah ada? Hah? Belum. Boleh nggak? Boleh nggak? Gimana Mbak Ria, bisa diketik di chat aja sudah atau belum ya? Izin belum, dokter. Oh, oke, ya. Ini baru jelas tadi. Ya, oke. Nanti kalau semisal ada teman-teman yang lain mau ikut dengarkan, silakan ya. Jadi yang akan saya jelaskan sebenarnya adalah mengenai ulkus kornea akibat jamur. Kalau kita ketahui dari keseluruhan pasien ulkus kornea, sebenarnya itu 80%, kurang lebih ya, antara 70-80% itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Tapi dari 20% ulkus jamur inilah yang kebanyakan akan menjadi berat dan akhirnya membutuhkan perawatan di rumah sakit tersier, seperti itu. Dan dari 20% dari seluruh populasi dunia ini yang nantinya karena disebabkan jamur ini memiliki ancaman kebutaan yang lebih tinggi dibandingkan infeksi karena bakteri. Itu karena banyak faktor, antara lain tentu antibiotik yang jauh lebih berkembang dibandingkan anti jamur, kemampuan penetrasi obatnya, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran, jadi di mana insidensi dari proporsi kejadian ulkus kornea di seluruh dunia. Oke, kita bicara mengenai pasien dengan ulkus kornea. Kalau ulkus kornea, kita secara mudah membagi dari dua kelompok utama. Ya, jadi ada kelompok yang terdiri dari kelompok filamen, contohnya ada Fusarium, Aspergillus, itu adalah kelompok jamur yang berfilamen dan non-pigmented, jadi tidak berwarna. Ada lagi kelompok jamur berfilamen yang berwarna, jadi akan menyebabkan lesinya itu berwarna kehitaman. Ada beberapa pasien kita yang sudah ke poliklinik dan ada lesi kehitaman, itu sebagai contoh ya, nanti teman-teman bisa melihat dari slit lamp. Rata-rata kalau dilakukan apusan terbanyak adalah Purfularia. Lalu kelompok yang kedua adalah Candida, Candida albicans, dan lain sebagainya. Ini adalah pembagian dua kelompok besarnya. Walaupun nantinya pada pemeriksaan di lab ada lagi yang disebut sebagai dimorfik, jamur dimorfik ini ya, ini yang membedakan adalah saat mereka dikembangkan dalam suhu tertentu. Gitu. Jadi bisa dilihat sini langsung kalau kita bisa menganalisis ini jamur berfilamen atau non-filamen. Pembagiannya dua kelompok besar itu karena nantinya obatnya pun sebetulnya berbeda. Lalu untuk endemik patogen, kita bisa lihat di berbagai negara ini berbeda. Kalau teman-teman ternyata melanjutkan sekolah ke Australia, di sana endemisnya adalah Candida. Sehingga nanti obat lini utama yang dipakai adalah lini utama untuk pasien Candida. Berbeda kalau teman-teman sekolah di wilayah Asia ya, di India, di Thailand, di Cina itu kita juga pernah melakukan banyak sampel bekerja sama dengan mikrobiologi juga, itu yang ditemukan terbanyak adalah memang Fusarium dan Aspergillus, jarang yang Candida. Kelihatannya ya karena iklim ini mempengaruhi seperti itu ya. Lalu untuk predominant factors, predisposisi factors ini teman-teman sudah tahu apakah nanti ada kelilipan karena tanaman atau tanah seperti itu. Tetapi juga diikuti dengan faktor risiko pada pasien tersebut, antara lain ada kondisi diabetes atau kondisi imunitas yang sedang menurun pasien dengan
imunosupresan, maka ini akan terjadi kecenderungan jamurnya itu kandida. Lalu ada lagi faktor risiko infeksi jamur ya keseluruhan itu adalah penggunaan steroid, apakah riwayat penetesan obat, obat minum dan lain sebagainya. Untuk lensa kontak ini berperan kurang lebih 37% kasus. Lalu diferensial diagnosisnya itu ada beberapa ya, kita tetap tidak boleh melupakan anamnesis, riwayat traumanya karena apa. Kalau karena tanaman tadi memang kemungkinan besar jamur, gambaran klinisnya, pemeriksaan mikrobiologi, dan juga terapinya. Untuk gambaran klinis, ini ada jurnal yang mengklasifikasi, jadi dia mengambil banyak sekali sampel. Di sana gambaran yang utama pada ulkus kornea jamur ini adalah feathery margin. Jadi bukan yang disebut sebagai lesi satelit. Terbukti lesi satelit hanya 10% dari sampel-sampel yang mereka kumpulkan. Ya padahal kalau di S1 itu gambaran ulkusnya ini baca soalnya, lalu dijawab beserta alasannya gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi nanti yang lain juga bisa nambahin dan ini mungkin tanya seperti yang dikirim oleh Natali, saya buka dulu. Tilzan, Indri, Amel, Nana. Ini mulai yang ya. Nanti kalau yang lain bisa saling melengkapi dan bantu jawabnya. Baik, tadi karena belum saya buka, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya kalau kuliah sih banyak sekali ya slide ya, karena selama velo juga saya disuruh banyak buat slide, tapi kayaknya bakal ngantuk nih kalau cuma dengar slide. Jadi mending kita jawab soal aja. Ya selama velo tuh apalagi pas pandemi ya, seminggu sekali tuh kita buat slide ya, presentasi itu nanti mau diskusi sama residen. Mungkin langsung aja ya. Ada beberapa soal yang saya ambil dari buku AAO. Moga-moga teman-teman udah baca soalnya, jadi dijawab di sana. Dari urutan satu nih, dari WA-nya Mbak Nana ya. Ini ada Tiwi, Milzan, Indri, Amel, Nana. Oke, oke. Tiwi hadir di sini nggak? Tiwi? Oke, skip ya. Pemilzan ya. Iya dokter. Milzan hadir ya. Coba tolong dijawab soal nomor satu nih dari AAO bukunya yang di Iya. halaman belakang. Baik dokter. Nomor 1, salah satu tanda pada Wilson disease antara lain. Langsung dijawab dok. Langsung dijawab. C. Deposit copper di membran descemet. Oke. Wilson disease apa sih? Wilson disease itu penyakit kelebihan tembaga. Ya, Copper jadi dok. Iya. intinya itu sih. Jadi nggak sulit ya soalnya. Seperti itu. Lanjut yang kedua, Indri. Siap, dokter. Kondisi terkait dengan respon imun. Usia 43 tahun, mata kiri kabur, halo, berair, nyeri sangat ringan. Tampak sedikit kemerahan sejak tidak ada riwayat oftalmologis. Visus mata kiri 2/60. Ini halo, berair, nyeri sangat ringan. Kemungkinan responnya tipe 4 ya, dokter? Ini apa ya kira-kira? Ini nyeri sangat ringan. Tadi fluorescence. Ada yang mau jawab? Ada yang mau berkomentar nggak? Halonya ini bisa karena apa sih muncul?
Edem kornea, Dok. Kenapa? Edem kornea bukan ya, Dok? Kalau di buku fetish itu ya halo itu karena flare cell. Jadi tanda pertama pasien yang memiliki flare cell itu adalah halo. Bisa halo, fotofobi seperti itu. Jadi di Indonesia kan jadi silau, begitu cahayanya berpendar. Mungkin visus tidak langsung turun saat awal, jadi itu jadi halo. Ya. Ya, ini tipe 4. Kalau ini nomor 3, kayaknya saya sering deh soalnya ini. Tapi harus bisa jawab dulu ya. 3 berarti urutannya Amel. Eh, nomor 3, pertanyaannya kondisi ini adalah Langsung jawaban. oh, korneal gutata ya dok. Real Gutata. Kalau yang lain bisa jelasin nggak? Itu apa? Delen itu apa? Delen kornea itu Biasanya ya di mana? Pak. Delen itu yang misalnya penggunaan kontak lens itu bukan sih dok? Digit kontak Bisa lens. karena pakai kontak lens terus. Terus eh Korneanya meninggi atau malah jadi apa ya bahasa Jawanya dekok atau kok mengganggu gitu benar. apa? Kayak korneanya jadi dekok gitu loh dok. Kayak misalnya pakai Menggaung ya. LED terus iya dokter. Jadi korneanya menggaung bisa terkait lensa kontak begitu. Iya. Biasanya dia di daerah perifer area interpalpebra ya. Jadi daerah daerah yang terbuka kelihatan di situ Delen biasanya. Ya dok. Kalau flasering Lasering itu pada keratokonus ya dok. Yang ya, ya dok. yang gimana? eh di ini dok. Ini sering ya. Eh, deposit iron itu ya dokter. Di Adanya di epitel kornea ya dok. Hmm, biasanya sih nyebutnya anterior stroma ya. Iya baik dokter. Anterior stroma. Terus yang selanjutnya soal nomor 4, Herbert, Mbak Nana. Ini, Dok, kalau kornea Herbert Rosette itu ada di trakoma aktif ya, Dokter? Yang selanjutnya mungkin kita skip, ini nggak usah. Ini kalian kayaknya nomor 6, TV lagi. Tiwi ikut ini nggak nih? Iya Nomor 6 dokter Tiwi. ikut. Apa nih? Apa ya? Ini Nomor 6 atau nomor 5 ya dokter? nomor 6. Nomor 6 Tiwi. Kalau nomor 6 ini kayaknya aku sering nanyain pas di stase. Ada yang mau bantuin jawab nggak? Izin Mungkin dokter. C dokter. ini non-nutrien E. coli agar nanti dimakan ya. E. coli-nya oleh Acanthamoeba. Oke, nomor 7. Selanjutnya
Kalau pertanyaan yang sama berarti kalau misalnya jamur dia di agar mana? Kalau nomor 6 ini pasiennya diagnosisnya jamur berarti agar Saburut. Saburot. Saborot. kenapa alasannya? Dia kayak akan gula, Dok. Jadi biar jamurnya bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Terus apa lagi alasan keduanya? Kenapa sih nggak ke agar darah gitu? Tumbuh nggak di agar darah? Tumbuh nggak di agar darah? Kalau jamur itu, kenapa nggak di agar darah? Lebih sukanya di saburut. Karena saburut ini sifatnya asam, dia menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi lebih suka saburut, jadi nggak banyak kontaminannya dengan yang lain-lain. Seperti kayak pewarnaan gram. Ini bisa juga kok buat jamur. Kelihatan hifanya, kelihatan kalau yang yeast gitu kelihatan. Tapi memang juga terwarnai kan bakterinya. Jadi apa tidak begitu sensitif begitu. Jadi kalau saburut dia lebih sensitif, bakteri nggak tumbuh, benar-benar yang tumbuh hanya jamur aja. Itu penggunaannya bisa kalau nggak ada agar saburut juga bisa pakai agar yang lain. Mungkin yang ini kalian itu kayaknya nggak pernah, saya nggak pernah ngasih kuliah-kuliah distrofi ya. Agak-agak ini nih. Coba ya yang 7 apa ya udah hafalin gitu enggak? Izin sepertinya lattice corneal dystrophy, Dok. Distrofi betul. Kalau yang lain bisa nyebutin enggak? Kalau Therian Kira degeneration tadi yang saya salah ya. salah. Kenapa Terian? Therian tuh yang penipisannya di ini kan, Dok. Mana? Inferior. Ada yang mau jawab nggak? Terian di mana? Pellucid. Terian di Oh, di superior. superior, ya. Ya saya mau Pellucid ya. ralat tadi. Amel tadi itu kalau ini ya, placering bener ya, di sel epitel ya, epitel basal. Epitel yang bagian belakang ya, agak ke bawah. Oke, Terian di daerah superior. Kalau Snyder, aduh. Mungkin saya sedikit aja share ini ya, slide saya pas dulu. Ini saya stop share dulu. Jadi sebenarnya saya ada slide distrofi. Sebentar ya, enggak. Jadi dulu itu kita beberapa kali kuliah distrofi. Nah, distrofi itu bisa kalau mau ngafalinnya ya dari sisi korneanya bisa jadi di anterior epitel, terus stroma atau endotel. Tapi juga bisa dari
Kayaknya saya matikan kamera ya, sebentar ya. Ya, jadi kembali ke tadi, jadi kalau misalnya distrofi itu bisa melihatnya dari dua sisi ya, dari metabolisme yang terjadi di tubuh ataupun nanti dari sisi korneanya. Apakah tadi lapisan-lapisannya ya, epitel, stroma, endotel dan lain sebagainya. Kalau dari metabolisme tubuh itu ada yang nanti di sana ada juga tersimpan deposit karbohidrat, lipid, asam amino, protein dan lain sebagainya. Dan kalau mau singkatnya itu mungkin seperti yang ada di sini. Jadi nanti terbagi apakah dia di anterior. Jadi ini berarti lebih ke arah epitel dan membran Bowman seperti itu. Dibagi berwarna atau tidak berwarna. Lalu ada bentuknya ya kayak kristalin seperti itu. Ya, kalau dia berpigmen, contohnya di sini ya ada band keratopati, masuk tetap kelainan di kornea. Ada juga yang non pigmented, ada juga beberapa obat-obatan yang bisa mewarnai kornea kita. Untuk Meesmann dystrophy, selama sekolah dulu saya kok beberapa kali ketemu ya, tapi kalau di search itu nggak pernah. Ini lebih di anterior. Dan jangan salah, beberapa pasien dengan asam urat yang tinggi itu bisa kelihatan ya ada depositnya di area kornea. Ini tadi yang superficial, ini yang di daerah stromal, ada granular, makular, deposit lipid, latis. Ini masuk di daerah stromal ya. Schneider dystrophy, ini ada di sini, tadi ada di opsi, ini masuk di stromal. Oke. Lalu kalau yang di endotel, di sini ada beberapa tadi. Wilson disease, Nara Cooper tadi, bisa juga karena merkuri dan lain sebagainya, lalu degenerasi amiloid, yaitu dia bisa sampai di endotel. Mungkin ini sih yang singkatnya untuk nanti kita kalau diperlukan bisa kok ya kuliah distrofi di lain waktu. Kayaknya itu deh. Oke. Saya stop share dulu, balik ke soal yang tadi. Ya. Jawaban ini berarti tadi yang jawab berarti jawabannya Letis ya. Kalau Schneider apa tuh berarti? Tadi dia juga di stroma, tetapi dia tidak membentuk retractile line ya, dia tidak bentuk white dot seperti itu. Biasanya H-nya sih sama ya, stroma sentral. Oke. Lanjut nomor 8, ini dari buku AO. Yang giliran jawab. Yang giliran jawab siapa ya? Tadi saya lupa. Rutanya kan Tiwi, Milzan, Indri, Amel, Nana. Apa sekarang Nana lagi aja ya? Nana jawabannya nomor 8 apa ya? Ayo udah buka EED halaman belakang belum nih? Dok, kalau yang ini belum cari dok kemarin. Ini dia yang khas itu kalau pada distrofi yang lain itu tidak ada saraf korneal yang prominent. Jadi satu-satunya yang agak aneh kalau menurut saya memang ini. Pertama kali pas buka O adalah multiple endocrine neoplasia. Kita pasti bisa coret ya endotelitis. Bisa ada, tapi
tidak yang sangat prominent seperti itu. Ini jawabannya C ya. Setelah Nana, sekarang Tiwi nomor 9 Tiwi. Udah baca Roper Hall ya, teman-teman? Udah baca belum ya? Oke, Dok. 4 grade, Dok. Kenapa? Ada 4 grade ya, Dok. Ya, itu yang paling banyak diterima ya, paling banyak dipakai secara internasional ya. Di Grade mana-mana 2, Dok. grade 2. 2. Alasannya kalau jawabannya grade 2, dari poin apanya? Ada yang mau bantu jawab mungkin? Ayo, biar sempat. Ini masih halaman 2. Izin Yang dokter. mau bantu jawab. Ini Gimana, karena Indri? ada total epithelial host, stroma, sudah dinilai berarti grade 4, dokter. Oh grade. Enggak. Coba lihat limbal iskeminya. Limbal iskemianya berapa jam? Oh, dia ada limbal iskemi 2 jam, berarti grade 3. Yakin? Kan dia Coba ya. sepertiga sampai setengah limbal iskemi. Sepertiga, berarti dari berapa jam tuh? Grade 2, dokter. Iya, atau Grade kurang 2. dari sepertiga ya. Benar, grade 2. Ya, Grade 2. jadi yang Dilihatnya paling dulu. mudah kita pakai itu dari limbal iskemi dulu. Itu paling mudah dinilai. Jadi begitu disebut 2 jam, 4 jam begitu. Karena kalau disebut iris sulit dinilai, ini agak subjektif ya. Dan lain-lain, tapi ambil patokan pada Roper Hall itu dari limbal iskemianya. Oke, lanjut nomor 10 setelah TV berarti Milzan. Ya, izin dokter. Langsung dijawab atau baca dulu, Langsung Dok? dijawab. Yang A, Moraxella lacunata, dokter. Itu bakteri apa? Bakteri untuk infeksi di kantus, dokter, biasanya. Gram apa? Oh, gram negatif batang kalau tidak salah, Dok. Nah, ini saya bahas sama Indri. Indri harusnya masih ingat nomor. Izin dokter, Oh, gram apa? negatif di Plococcus ya? Gram negatif, Dok. Iya, betul. Fokus ya. Oke. Jadi dia DD-nya sama apa, Indri? Izin, ini Neisseria gonorrhoeae, dokter. Oke. Ya. Ya, tetapi pada Moraxella lacunata dia nggak punya kemampuan menginvasi epitel kornea yang intak ya, tetapi radang yang disebabkan itu ya cukup berat, jadi ada discharge-nya putih menebal begitu ya di area kantus, seringnya kayak gitu, ngumpul di sana. Ya pada infeksi yang lain kan tidak khas ya, ada plak, ada discharge putih mukoid seperti itu. Ada hanya sedikit bakteri yang bisa menginvasi kornea yang intak. Apa aja ya bakterinya berarti kira-kira? Yang dapat invasi ke kornea berarti Neisseria gonorrhoeae. Ya. Yang lain ada mau? Clostridium tetanus, Dok, sama Shigella. Saya kok Clostridium tetanus saya mungkin belum baca ya, Milzan. Tapi kalau yang teringat saya adalah difteri, jelas. Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, sama Haemophilus influenza. Tapi mungkin nanti saya cari lagi ya, Clostridium tetani di kornea ya. Oke.